Alpha One Okta overheat. Ini ngapa ada coba? Bapak sedih amat. Motornya kemana, Pak? Motornya 55-nya CE, Pak. CE motornya, Pak. Dodo. Dodo. Sebenarnya kan yang apalagi yang udah rumah tangga izin. Jadi kayaknya timing pembelian terbodoh sih. Anda nggak enjoy perjalanannya, ya nggak usah touring, naik pesawat aja. Nah kan, untungan kita pakai motor listrik kan makan tuh pertama. Jam 7 pagi start dari SPKLU Bogor menuju ke pos 1 Tasikmalaya. Kita lihat nanti nyampe jam berapa di sana. Kita ngecas dulu. Halo, wah gue nyampe juga akhirnya di Cianjur. Nih dari Bogor tadi jam 7, sekarang kurang lebih jam 8. Udah habis satu baterai aja nih dari Bogor ke Cianjur. By the way, tadi kita berangkat berlima. Ada 3 orang yang berhenti dulu di Cisarua karena Om Martin salah satunya dia tadi nggak sempet ngecharge, jadi baterainya udah habis duluan. Gue sama Om Mardian lanjut ke Cianjur karena baterai kita masih oke. Baru kemakan satu baterai ke sini. Nah, jadi pecah 2 tim, satunya di Cisarua, dia mau bisa ngopi-ngopi cantik. Nah, gue sama Mardian di Cianjur kerja cuy, tuh gila. Touring tetap kerja, touring tetap produktif. Oke, udah nyampe Bandung jam 6. Maghrib kita ngecas terus maghriban dulu. Biar perjalanannya lancar. Hujan, Bandung kota hujan. Itu Bogor ya. Bandung kota kembang. Nyari kembangnya di mana di Bandung ya? Ya, salah satu kendala di beberapa SPKLU ini contohnya yang di Soekarno-Hatta Bandung. Ini mati nih, nggak bisa nih, error nih. Yang ini. Itu. Jadi mohon untuk petugas PLN ngecek SPKLU khususnya buat yang roda 2 nih. Karena biasa ditemuin tipe yang seperti ini nih yang error. Paling salah satu solusi ya kalau misalkan error, kita bisa hubungin ke petugas terkait. Biasanya nanti ada solusi dari mereka. Apakah nanti beralih ke colokan yang lain atau ada area yang bisa kita lakuin charging. So far sih sejauh ini para petugas tuh responnya cepat sih. Menurut peta kita akan lanjut langsung ke Tasik kalau misalkan gak ada problem karena jarak 100 kilo harusnya tembus. Jadi kita akan maksimalin baterai sampai full. Ya semoga nyampe Tasik. Tapi kalau nggak nyampe ya kita terpaksa berhenti di Limbangan dulu nih. Oke, we'll see, kita lihat nanti. Oke, pagi. Sekarang kita udah nyampe di Tasikmalaya. Kita tadi bermalam di sini, istirahat paling sekitar 4 jam tadi tidur, dapat lumayan. Nih kita disambut sama juragan dari Duromoto, Om Denny. Kita udah nyari bakso, sarapan, tinggal dikit lagi kita jalan lagi. Berarti nanti di mana? Di Majenang ya? Kurang lebih di situ, dari sini ke sana berapa? 70 kiloan ya.
Oke. Berarti seperti biasa kita target setengah 50% baterai kita ganti ya, biar bisa ngecas 2 barengan nanti. Kayak gitu. Oke. Paling gitu aja, kita lanjut lagi nanti. Lanjut, gue udah nyampe di PLN Ryan Majenang. Ini tepatnya di alun-alun Cilacap. Cilacap ya, bener ya, Majenang Cilacap ya. Kayak gitu. Nah ini paling ada sedikit kendala tadi karena baterai kita semuanya panas segala macem, jadi pengisian rada slow charging. Cuman setelah itu kembali normal sih. Sekarang udah ngebut lagi ngecharge-nya. So far kondisi cuaca bolong-bolong nih, ada yang cerah, ada yang berawan, mendung, geluduk-geluduk. Ya semoga nggak hujan deras, ya gerimis tipis nggak apa-apa lah. Resiko jadi biker. Oke, lomba pakai jas hujan. Ya beginilah. Ini ngapa ada coba? Alright, sudah nyampe di Banjarnegara, ini di Mobile PLN. Karena tadi di SPKLU-nya keduluan sama mobil listrik. Jadi kita di tengah pasar nih. Tengah pasar ngecharge motor. Seperti biasa kita pakai Megazord. Dah. Ngantuk, lapar, makan lagi. Ini udah makan yang ke berapa kali ya? Udah 3 kali ini makan. 4 kali ding. Pulang Bandung tah, nyampe sini. Oke. Ini 24 jam di sini. Kita kuliner dulu. Oke, sekarang di ketinggian 1500 mdpl. Gua KO. Alpha One Octa overheat. Jadi ada beberapa tanjakan yang terjal dan nggak dikasih napas, jadi ya begitulah. Yang keep survive masih Om Ivan sama Om Ardian, masih aman. Lalu Om Hadian sama Om Martin itu menggunakan pendingin, jadi mereka juga masih aman. Ini suasananya nggak ada penerangan sama sekali nih, kayak ada di pos ronda gitu sih. Tuh, jadi gelap, hanya titik ini yang kelihatan. Oke. Apaan tuh?
sebenarnya kan awal dari pensiun gitu kan. Pada saat pensiun kita coba cari kegiatan di GMS kalau nggak salah gitu kan. Dapatlah motor listrik. Nah, teknologi baru. Nah di situ udah mulai kan, kok begini, kok begitu. Nah anak gue lah yang ini gitu ya, coba ini aja katanya. Cari komunitas apa deh gitu kan. Nah pada saat di bengkel mulai sama teman-teman ARC gitu kan dibilang gitu ya udah coba gabung WhatsApp-nya aja gitu kan, gabung. Nah di situ diinin sama anak di komunitasnya mau ke Garut gitu kan. Nah gue ngomong lah sama anak gitu, udah masuk nih grup WhatsApp-nya komunitas ARC ini gitu kan. Anak yang ngedukung, anak istri semua ngedukung gitu. Udah ini aja katanya, biar ada suasana lain gitu. Ikutlah di situ. Ya udah ya gitu, berangkat. Nanti aku beliin helm gitu kan. Cuman aku nggak ngerti yang helm yang mana gitu. Ya searching, kemudian kasih helm yang proper lah gitu kan buat touring bareng ini. Gitu. Terus beliin jaket lah, beliin ini gitu. Itu sih. Cuman ya kenyamanan juga ya kalau gua mikirnya karena motor harian juga ya bukan buat hedon-hedonan. Gua di upgrade suspensinya, remnya terutama rem pernah blong ya, ngaruh sih itu. Jadi full support lah ya. Ya alhamdulillah sih. Seluk-beluknya kalau Mosin kan tinggal isi bensin aja gitu kan. Nah, unik di situ gitu. Tiap kali hampir 100 kilo, nah 100 kilo, hampir 100 kilo harus ngecharge. Nah, kebetulan ada Om Ivan yang seumuran lah satu ini. Nah, disitulah yang mulai kelihatan. Oh, tiap kali ngecas ini carilah suasana makan. Nah, itu makan terus kulinernya di situ gitu kan. Gitu. Nah, di situ keasikan gitu kan. Keasikan. Akhirnya tiap ada touring, nggak ada touring juga gue yang ngojek-ngojek anak-anak gitu kan. Touring kemana gitu. Nah, itu akhirnya bentuk kan touring sering yang minimal sebulan sekali ada gitu kan. Keseringan pada saat nanjak kan. Nanjak ini kan BLDC, nggak tahu lah BLDC ataupun controller. Ada yang bilang controllernya panas, BLDC-nya sih nggak ada masalah ya. Yaitu versinya masing-masing ya. Cuman pada saat tiap tanjakan ya itu gitu kan. Nah makanya mikir lagi, ini kalau umpamanya seperti ini tiap kali tiap kali tanjakan harus berhenti gimana gitu kan. Akhirnya gue belilah kursi lipat, cari yang paling enteng di mana. Oh, kursi lipat. Belilah sleeping bag gitu. Pada saat kalau dulu kan BLDC atau panas nih, udah panas nggak bisa naik, panik nih gitu kan. Nah sekarang nggak panas ya berarti ke pinggir, bukalah kursi itu, rokok itu, gelar lah apa gitu kan, nyantai gitu. Jadi nggak harus dipaksain motor ini ya istilahnya mereka juga ada kapasitas harus di cut off dulu gitu. Kalau nggak bisa jebol atau gimana kan kita nggak tahu gitu. Nah, akhirnya situlah mulailah keasikan gitu kan. Kemana-mana tiap kali mau touring ya kalau dilihat di box gua ya itu kursi lipat sama sebelumnya itu kan gua sering komplain, jangankan di tanjakan ke puncak, itu di jalan pada saat puasa harian gitu, pas puasa banyak orang yang keluar pas nyari bukaan puasa gitu kan. Itu di underpassnya Cawang itu kan hanya ada ini istilahnya jembatan kecil gitu, itu nggak naik karena panas gitu kan. Komplain lah sana. Ya menurut si Alfanya ya itu normal gitu, dicek si ininya normal. Ya udah, akhirnya gua nggak mau tahu, akhirnya diganti. Terus diiniin tiap kali mau ke Bandung di puncak itu sebelum Taman Safari pasti berhenti. Dan selalu berhenti, yang lain enggak gitu, gue pasti berhenti di situ. Udah, akhirnya diganti. BLDC udah diganti, udah masih tetap ada beberapa titik yang tetap panas gitu kan. Akhirnya berhenti, nggak ada tenaga, bukan berhenti, nggak ada tenaga, ya udah. Nah, ngelihat anak-anak semua ada yang pakai water cooling, ada pakai fan. Ya cobalah Martin ini pakai fan gitu kan. Pakai fan ini lumayan ngebantu pada saat ke Ciwidey ini kan gue coba. Cuman
ya berisik karena kan RPM-nya berapa itu 12.000 gitu kan. Jadi kalau umpamanya di lampu merah itu orang-orang ngelihat ini ada apa ada bunyi apa gitu. Nah itu efek gitu. Nah cuman gue pada saat itu si temperaturnya nggak dikonstanin gitu. Jadi istilahnya pada saat dia udah mencapai suhu waktu itu di atas 50 gitu kan, 50 karena udah panas didinginin. Nah itu sebenarnya nggak terlalu ngefek gitu kan, yang harusnya ngefek itu ya stabil gitu. Jadi si temperatur si ini controllernya. Kalau umpamanya pada saat pakai water cooling ini, gue nggak pernah yang pada saat tanjakan gue harus geber, enggak gitu. Justru kalau umpamanya gue pas pada tanjakan ini, gue speed gue tuh paling 30-40 km per jam gitu. Jadi nyantai gitu. Dan itu naiknya tuh benar-benar yang smooth gitu, nggak ada yang gimana gitu. Digas pun bisa gitu akhirnya. Tapi ya ada temen yang pas naiknya ugal-ugalan gitu, akhirnya ya ugal. Akhirnya matinya ya akhirnya nggak tahu, mungkin si baterainya yang kena, dia harus dimatiin dulu, kontaknya dinyalain lagi, bisa jalan lagi gitu. Nah ya udah lumayan nyaman pada saat kemarin kan dari ini ke sini aja dari Banjarnegara aman gitu. Tanjakan meskipun ada beberapa yang mau disebut berapa kali kemarin, 2 kali ya berarti 3 ya Ada yang gitu. 3 ya lumayan gitu ya, unik aja gitu pas. Padahal itu udah kebantu dengan dingin ya. Kemarin itu sempat sampai 12 derajat kan kalau dilihat ininya. Nah, dulu juga pas pada saat ke Pandayan ya, Pandayan itu dingin. Nggak terlalu panas gitu kan. Si controller ini masih bisa naik sampai ke deket ujungnya pintu ini. Itu masih jalan lah. Ya paling dorong dikit gitu. Gitu sebelumnya. Karena dingin udaranya. Jadi ya kalau papanya gue pakai water cooling ya lumayan. Efek dan terasa gitu, terasanya ya oh bener gitu. Ini pertama ke Jawa Tengah, nanti mungkin ya kita coba ke timur atau mungkin yang berani lagi. Iya, iya. Nanggung gitu kan. Selama dikasih sehat gitu kan, kasih waktu sehat kita ini. Ya kita kan istilahnya touring ini kan buat bukan mau pembuktian bahwa gue nyampe sini, gue nikmatin. Nah makanya yang gue bilang, yang gue nikmatin itu istilahnya yang ke Naringgul ini gitu. Pada saat ngeliat kiri kanan segala macam jalannya yang mulus itu asik gitu. Tambah di sana juga ngejam juga gitu kan. Nah, itu yang paling berkesan bawa motornya gitu kan. Mulus banget gitu kan. Itu sih yang ya next destination ya timur dulu deh. Timurnya mana kalau disebut satu kata? Ya paling kan istilahnya kalau ke timur kan pasti nginep dulu nih Surabaya atau Banyuwangi. Banyuwangi kan udah kelihatan itu Ketapang di situ. Di Ketapang di Gilimanuk kelihatan nih gitu. Udah yang manggil-manggil deh. Ya pertama nggak dikejar kerjaan gitu. Ya kemarin sih memang ada kerjaan ya, gitu ada kerjaan begini, ya lumayan gitu. Ya pasti bisa delegasi, asal bisa delegasi ya sudah gitu kan. Sebenarnya kan yang apalagi yang udah rumah tangga, izin, izin lah yang ini gitu kan. Jangan sampai. Biasanya motor lebih minta maaf. Iya, nah itu dia gitu. Ya kalau minta maaf udah langsung dimaafin ini. Kalau berbulan-bulan nggak dimaafin itu repot touringnya lagi gitu. Izin kedua ya kondisi fit aja lah gitu kan. Pada saat ya kita harus ngenalin dengan kondisi kita sendiri. Kalau anak-anak muda mungkin berangkat jam 12 malam karena mereka mungkin kerja dulu, ya harus ada ngecas. Karena kan banyak kan kayak ke ujung genteng itu jam berapa ya, jam malam gitu kan, naiknya malam gitu. Nah kalau waktu ke Bogor ya ke Bandung juga kan gitu, orang-orang malam, kita aja yang duluan gitu kan, mendingan nginep di ini. Orang-orang berangkat dari Bogor 11:30. Nah kalau seumur kita kan istilahnya gua mau gitu kan. Itu ya resiko lah gitu. Jadi mendingan kita duluan, ketemunya di mana gitu kan. Istilahnya yang lebih biar bisa fit lah gitu. Ya itu terus ya bawalah yang tadi kursi kalau motor listrik ya. Suatu saat pasti ada cut off di tengah jalan atau apa, kita nggak repot nyari kursi atau apa gitu kan. Tapi sama sleeping bag. Saat di mana ya udah force-nya di PLN
ya nggak bisa ini di PLN ya tidur, kan suka ada ini, ya tidurlah pakai sleeping bag itu gitu. Mereka ini karena care ya istilahnya, gua udah nggak ada istilahnya kegiatan yang inilah istilahnya rutinitas kan di rumah paling antara anak istri, ya ada sih kerjaan apa istilahnya project gitu kan, tapi nggak tiap hari gitu kan, project gede. Dan sekarang pun gua menghindar project yang apa yang sangkuri yang kayak gitu gitu kan, takut nggak ke umuran gitu kan, dengan fisik begini harus begadang begini nggak worth it gitu, ya nyari yang ininya aja gitu. Jadi ya alhamdulillah sih dari keluarga support gitu kan, ya supportnya biar gue ya, orang kalau pamannya udah ini nggak ada kegiatan takutnya Alzheimer gitu kan, demensia gitu, lupa. Karena gue sempat gitu karena di rumah terus gitu kan, anak sekolah bini gawe gitu, di rumah sendiri ya akhirnya bisa pinter masak gitu. Itu sih. Siap, thank you Om Adia. Sama-sama. Emang kuliah naik motor kayak gitu, kantor kadang-kadang naik motor, tapi maksudnya bukan sesuatu yang kayak memang dirawat ataupun juga jadi hobi kayak gitu, atau juga yang dikasih perawatan lebih kayak gitu, yang care-nya lebih kayak gitu, itu sih belum pernah. Karena ya udah tadi melihat motor ya sebagai alat transportasi aja. Efeknya apa ya, jadinya kayak ya asal make aja biasanya, nggak pernah ngerti tuh misalnya ganti oli motor tuh setiap 2 bulan sekali gitu, nggak ngerti tuh. Ada motor tuh dulu Vario gitu kan 125, itu diganti oli bisa jadi setiap 6 bulan sekali gitu kan, kayak nggak jelas lah pokoknya. Iya. Udah ngerasa ada trouble baru ke bengkel kayak gitu, bukan yang kayak maintenance jelas rutin supaya mencegah trouble gitu ya, nggak ada pokoknya. Karena emang nggak care juga. Di tahu otomotif itu 2020 sih lebih tepatnya, jadi baru banget sebenarnya. Dan abis itu ke dunia motor listrik juga baru banget gitu. Mungkin compare dengan teman-teman yang lain yang udah memang penggiat motor listrik atau mungkin dari sepeda listrik udah punya gitu. Kalau saya nggak, sama sekali nggak ada pengalaman kayak gitu. Pas udah masuk 2022 ya, karena itu 2022 akhir, memang kan waktu itu di Gias ya, booming tuh ya kan, ada Alphawan namanya gitu kan, ada merekan motor tapi masuk ke pameran mobil ya kan. Nah itu kan rame banget. Habis itu, nah di situ juga jadi tahu apa namanya tentang capability-nya, kemudian juga speknya segala macam, dan itu juga jadinya belajar banget baru. Udah akhirnya cuman berdasarkan review orang-orang, YouTuber gitu kan, terus juga influencer, udah langsung beli aja. Dan itu juga momennya nggak ada apa namanya promo apapun tuh. Kalau nggak salah kan yang di Gias kan belinya dapat box tuh waktu, terus juga mendapat aksesoris tertentu. Nah saya tuh purchase-nya di November, kalau nggak salah November 2022, itu nggak ada event apa-apa, datang gitu aja, nggak ada subsidi juga, belum ada pada saat itu. Nggak ada subsidi. Jadi kayaknya timing pembelian terbodoh sih. Dan yang lain, jadi pas udah apa namanya hands on dengan motornya, ketemu teman-teman yang lain, kok pada seragam ya boxnya. Saya penasaran dapat dari mana. Oh, yang dari Gias segala macam. Jadi benar-benar hanya dapat kalau teman-teman pasti dapat lah helm Alpha itu yang half face, udah that's it, itu doang. Karena ya itu timing pembeliannya emang ya udah kayak gitu. So far sih sebenarnya udah 2 tahun sebulan ya berarti pemakaian, mulai dari Januari 2023. Itu kendala secara umum sih nggak ada sih. Cuman apa ya, yang ngerasa kok fail gitu ya. Sebenarnya di apa ya, bagaimana kualitas si partnya itu sih. Maksudnya kan yang namanya batch pertama ya kan, termasuk kayak batch pertama tuh mulai dari November, Desember ya kan, Januari. Itu tuh ngalamin tuh pasti tahu yang namanya ganti BLDC ya kan, trouble di controller, ganti lampu, ada yang sampai 6-7 kali kan teman kita gitu kan. Nah, jadi kayak ngerasa oh barang tuh bisa fail gitu. Dan partnya mungkin nggak harus part yang
apa namanya krusial kayak gitu, tapi juga ada part-part yang pertambahan segala macam. Akhirnya sempet kayak mikir ini pilihan yang salah nggak ya beli gitu. Sempet ada was-was juga sih sebenarnya. Tapi apa namanya ya nggak tahu juga apakah karena justru saya kan juga ganti part kelistrikan originalnya gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Itu saya akui dengan sadar gitu ya. Tanpa paksaan. Iya, jadi apa namanya ada di mana ya saya ngeganti part yang akhirnya ya ternyata itu juga berdampak ke warranty gitu kan. Jadilah Alpha One Void lah gitu ya. Iya. The first ya lu ya yang Bisa jadi sih ya, karena waktu itu gue juga ingat sih. udah berubah semua lah. Itu awal-awal loh mana. Jadi tuh lucunya ada momen tuh di 2023 awal tuh Januari gue tuh cuti 1 bulan Pak. Jadi gue cuti sebulan. Ya namanya orang cuti 1 bulan panjang banget ya. Jadi tuh gue sebenarnya kayak waktu jam ngoprek tuh sebenarnya, dan itu ya di bulan pertama gue megang juga gitu kan. Wah mainan baru nih gitu kan. Jadi udah tuh, dan kita kan di awal sering banget tuh, hampir setiap weekend ketemu kan, ketemu ngumpul di HC, SCBD lah, ngumpul di mana, di Depok lah, di kafe mana segala macam. Itu tuh minggu pertama udah langsung ngoprek apa namanya pengereman ya kan. Habis itu mulai minggu kedua nyari-nyari, oh motor tuh lampu bisa ini ya ternyata ya, bisa bervariasi ya. Itu gue cari-cari gitu kan. Gue coba apa namanya lihat komponen yang ada di Alpha One, terus diskusi gitu sama yang punya apa namanya modifikasi lampu gitu. Dia bilang aduh nggak bisa segala macam, cobalah mas ini mungkin gininya segala macam gitu kan. Pokoknya udahlah ngoprek-ngoprek, dan pada saat itu yang gue tahu biayanya jadi mahal karena maksudnya buat mereka juga itu sesuatu yang baru gitu, kayak ngoprek tadi pengereman, terus juga ganti kaliper, nanti bracketnya ikut yang mana, ternyata katanya ikut PCX, tapi pas udah dibeli nih semua, pas udah dikumpulin mau dirakit, ada yang beda dikit, jadi harus dibubut lagi misalnya, jadi kayak mahal gitu jadi dibanding sama motor bensin yang udah PNT gitu kan, untuk sesuatu hal yang sama tapi jadinya mahal gitu, karena custom semua ternyata gitu. Ya itu tapi diem-diem aja ya. Masalahnya Direkam ya. Soalnya istri saya mah tahunya ya sepersekiannya lah gitu dari biaya bil sebenarnya gitu. Ya begitu. Tapi ya seru sih, jadi kayak belajar banyak juga gitu akhirnya. Nah itu dia. Pertama tuh sebenarnya tahu ibaratnya kayak nikmatnya touring tuh. Tahu gitu sebenarnya kita bisa explore dengan kendaraan kita sendiri kemanapun tanda kutip ya gitu. Dan gue tuh tipenya orang yang pengen nge-push boundary sebenarnya. Kayak tadi tuh masalah apa namanya kondisi original Alpha One, part original. Oh gue pengen ganti ini ganti itu, kayak pengen nge-push gitu. Sama di apa namanya dalam konteks apa namanya jalan-jalan, konteks touring, kalau mobil road trip kayak gitu. Gue tuh pengen nge-push yang sebenarnya kayak orang mungkin awalnya nggak tahu motor listrik kayak gimana, kemampuannya kayak gimana. Ini bisa kok gitu dibawa nanjak gunung misalnya, dibawa bisa kok ke Dieng atau kemana gitu. Jadi kayak memang di situ. Di samping memang gue juga orang yang suka apa namanya jalan-jalan lah gitu ya. Secara umum suka jalan-jalan gitu. Jadi digabungin suka jalan-jalan, suka nge-push boundaries. Ya udah, jadinya pengen tuh jadinya bawa si Alpha One gue ini kemana-mana gitu, yang memang mungkin orang pikir yakin lo gitu, dalam hati gue bisa gitu. Gue tipe orang yang memang cukup repot tuh untuk masalah planning gitu kan. Makanya kayak biasanya ada yang setipe tuh untungnya ya, kayak Bang Jo kayak gitu-gitu yang memang dia juga yuk kita petain dulu titik-titiknya, kita ukur jaraknya, konturnya segala macam, diukur estimasi konsumsinya segala macam. Jadi nah itu juga sebenarnya jadi di satu sisi buat orang-orang yang go show kayak ini apa sih orang ribet banget. Ini mau touring bikin tesis dulu. Tapi ya jujur ya buat gue kenikmatan touring itu justru di itunya sih. Mulai dari kita planningnya, kita meeting, ketemuan, bahas sesuatu semua dari scratch gitu, sampai ngejalaninnya. Dan jujur ketika udah sampai tujuannya, sebenarnya buat gue kayak ya udah tempat wisata gini gitu kan, kayak ya begini aja gitu. Tapi jujur ketika planningnya, menghitung harinya, persiapannya, sampai
kita jalan benar-benar bareng-bareng, di situ sih kenikmatannya justru gitu. Jadi pokoknya gue inget banget tuh awal-awal yang kayak ibaratnya ke Bandung gitu ya. Itu pun gue ke Bandung pertama kali bawa motor gitu. Ya itu kawan itu, gue nggak tahu jalan gitu kan. Terus cuman apa namanya, waktu itu sempat juga sempat masih satu baterai juga pernah. Agak PR sih ya, tapi kayak bisa udah. Ya udah gitu. Iya, jadi ya ke Bandung beberapa kali, ke apa namanya, Citorek juga, Ciletuh, kemudian ya sama beberapa tempat yang mungkin gue udah lupa juga ya, udah 2 tahun soalnya berjalan. Tapi memang ya beberapa bulan terakhir gue kebetulan ya agak vakum. Nah sekarang lagi diprioritaskan lagi. Udah lama nih nggak touring gitu. Pertama sih sebenarnya ini mengguncang jiwa gue. Buat gue orang yang planner gitu ya, bener-bener yang biasanya mikirin banyak hal di awal sebelum ngejalanin, itu kayak apa namanya, beda banget gitu ya jadinya feelsnya. Jadi apa namanya, ya menyesuaikan juga gitu. Meskipun mungkin akhirnya ya gue paham gitu, maksudnya kalau buat orang-orang yang udah pengalaman touring, ya udahlah kita sama-sama tahu lah gitu kan. Kita sama-sama tahu ngukur apa namanya, motor kita udah tahu, ngukur diri kita udah tahu gitu kan. Terus juga hal-hal teknis motor otomotif udah diharapin udah tahu lah gitu. Jadinya gue juga bisa paham, ya udah tinggal faktor di lapangan gitu yang menentukan. Jadinya makanya nggak usah terlalu banyak planning segala macam gitu. Tapi sebetulnya buat gue pribadi, gue tetap gitu nyiapin. Di notes HP gue sebenarnya gue juga tetap kayak ngitung-ngitung apa segala macam gitu. Tapi ya gue keep aja in case apa namanya memang dibutuhin gitu. Pre-planningnya tetap ada, tapi mungkin buat diri gue sendiri gitu, untuk menenangkan diri gue. Tapi anyway ketika dijalanin sih sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Maksudnya di satu sisi apa namanya, memang kalau buat orang-orang yang soulnya adalah touring itu buat menikmatin perjalanan gitu ya, bukan buat ngejar waktu. Jam segini kita udah sampai, kita targetin jam segini sampai di sini. Itu mungkin ada sisi-sisi yang jadinya kita harus agak buru-buru ya, agak ngejar waktu. Sedangkan di sini justru fokusnya bukan itu gitu. Sama tim Senja Utama gue belajar bahwa fokusnya itu adalah lu menikmati momen-momen perjalanan itu. Jadi kalau memang harusnya di titik berikutnya kita hitung ya harus berhentinya di sini, karena kita tahu di jalanan ini kita mau menikmati lebih gitu ya, mau menikmati kulinernya lebih lama, menikmati pemandangannya misalnya segala macam, itu ya jadinya apa namanya bisa gitu. Karena memang kita nggak berfokus ke tadi scheduling, time schedule-nya dan target segala macam, tapi lebih ke menikmati momen ketika jalannya itu, which is good sih. Dan gue juga sebenarnya di part itu sangat setuju gitu dan sangat sesuai juga gitu, karena tadi again buat gue poin utama ketika touring adalah ya ketika berjalannya itu gitu, bukan ketika sampai di titik tujuannya kayak gitu. Jadi bisa lah dicari titik temunya untuk menenangkan diri gue. Ya oke. Jadi gue senang banget sebenarnya pertama 2025 ini akhirnya kita bisa ke Dieng gitu ya. Karena jujur dari 2023 Januari ketika hands on di hari pertama gue pegang Alpha One gue itu, sebenarnya gue pengen banget Dieng gitu. Karena gue pernah sama apa namanya anak mobil gitu ya ke Dieng kayak gitu, sama keluarga juga pernah ke Dieng gitu. Nah akhirnya kejadian gitu, alhamdulillah 2025. Tapi sebenarnya ada lagi tuh ya kan, karena manusia nggak pernah puas ya. Jadi sebenarnya pengen banget sebenarnya ke Bromo dan Bali sih. Bukan karena tempatnya yang gimana ya maksudnya, tapi di sana kan jaraknya jauh ya kan, sama itu, dan juga medannya sangat beragam gitu untuk dua tempat ini gitu, semakin beragam lah gitu. Dan pengennya lagi sih sebenarnya kalau jalannya tuh memang yang pemandangannya lebih nikmat lagi. Let's say kita ambilnya jalur pantai selatan kayak gitu, pemandangannya luar biasa gitu kan. Dan juga kita tahu pantai selatan itu masih sangat sedikit SPKLU-nya gitu. Justru itu yang pengen gue cari. Lagi-lagi cari challenge ya. Iya yang ada. Jadi kita kan bisa ngebabat hutan tuh, ibaratnya kayak ngebuka jalan
metain titik mana aja yang jadi kritikal ketika existing SPKLU di sini dan existing titik selanjutnya kayaknya susah. Oh ya udah memang kita jalanin, kalaupun nggak sampai ya berarti ada strategi tertentu dan lain-lain. Nah itu ya kita bisa address gitu buat teman-teman juga kan, jadi input juga nanti. Gitu. Oke, kalau sebenarnya kalau misalnya mau touring, basically kita udah tahu sih selama 2 tahun ini ya isunya Alpha One tuh di mana aja. Jadi minimal kita udah prepare itu gitu. Pertama ya apa namanya, buka lagi database isu kita dan petain dan refleksiin motor kita apa, itu yang kita siapin lebih ininya ya, lebih fokusnya. Kayak gitu sih secara umum kalau buat yang teman-teman yang mau touring. Cemilan sih kalau gua ngelihat ya, cemilan. Jadi dimanapun kita harus siap untuk berhenti gitu kan. Jadi cemilan tuh mungkin bisa dimasukin ke bagasi gitu ya dalam bentuk apapun. Jadi kalau harus berhenti ya udah nyemil dulu, atau ya yang pasti juga adalah nyiapin duit yang banyak sih. Jadi nggak bisa dibilang touring motor listrik itu hemat karena nggak beli bensin dan lain-lain, tapi justru kita beli jajannya banyak gitu di setiap apa namanya berhenti ngademin apa segala macam tuh pasti ya jajan gitu. Jadi siapin duit yang banyak. Jadi pertama adalah make sure kalau misalnya teman-teman pakai box itu juga di kondisi harian gitu, udah tahu gitu. Jadi kalau saya ini pertama kali pakai box ketika ke Dieng ini dan dalam kondisi touring gitu yang ibaratnya kondisi maksimal gitu ya. Medannya paling berat dan juga bebannya juga full gitu ya. Pertama teman-teman harus cobain dulu di kondisi harian yang normal gitu. Jadi paham bahwa beban box kita itu di belakang yang cukup jauh sehingga itu tuh kayak seolah-olah bikin apa ya, keseimbangan tuh kadang lebih terganggu lah kayak gitu. Dan juga apa namanya ya feeling tentang motornya tuh sangat berbeda lah intinya ketika ada box yang full load gitu di belakang gitu. Ya pertimbangin kalau misalnya ada tas ya atau side bag lah ya secara spesifik, itu juga jangan semuanya beban itu mungkin di box gitu, di box ya, satu box. Karena saya rasa kalau apa namanya satu bebannya full ke belakang banget itu akan apa namanya ya efeknya cukup besar lah gitu, keseimbangan gitu. Itu sih, dan ya pengalaman pribadi jadinya jatuh bego tuh semalam gitu kan gara-gara Nolongin orang. iya. Gue nggak dinolongin. Jatuh sendiri. Tapi mumpung karena sendirian dan gelap ya, jadi ya udah diem aja cepet. Udahnya baru aduh ini kayaknya segala macam ya. Kita lanjut lagi perjalanan. Siap. Oke, siap. Oke, Mantap. thank you, Mardi. Thank you. Evan semuanya untuk touring berikutnya harus ikut pokoknya.
di sini bang. Bang, beliin saya bang.